Kelihatan kan? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mau join di kelas PBM sore hari ini. Aku sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman semuanya. Makasih ya. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, aku mau kasih disclaimer buat kalian. Nanti kalau misal suaraku putus-putus atau agak gimana gitu, kalian bilang ya. Soalnya kadang laptopku itu koneksinya kadang ngambek gitu. Oke, langsung aja materi kali ini adalah Anda baca. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu. Aku Desri Filidia Fitrianti, bisa dipanggil Lestri. Aku mahasiswa dari mahasiswa biologi Universitas Negeri Semarang, angkatan 2021. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Oke. Kali ini topik pembahasan hari ini adalah 4 macam ya, yaitu yang pertama kita bakal ngebahas tentang tanda titik, terus tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik. Nah, pemakaian tanda titik ini yang pertama adalah dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya kayak mereka duduk di sana, titik. Nobita menonton drakor, titik. Kayak gitu. Terus yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, dipisah atau daftar. Misalnya, 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. 1. Titik kedudukan, 2. titik fungsi. Tapi di sini tuh ada catatan ya teman-teman, yaitu yang pertama, tanda titik itu tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagian grafik atau grafik. Contohnya gimana? Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Terus catatan yang kedua adalah tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 tanda kurung bahasa nasional. Jadi, habis tanda kurung ini nggak usah pakai titik ya, teman-teman. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Itu dibacanya pukul 1:35:20 atau bisa dibaca pukul 1:35:20. Ya, masih gampang lah ya, teman-teman. Terus yang keempat, yaitu dipakai dalam daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Mulyono, Anton M, titik, 1989, titik, Kembara Bahasa, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia. Kalian jangan lupa kalau nama judul itu tulisnya huruf miring ya, tapi nggak akan dibahas di sini sih. Terus contoh kedua, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, titik 2008, titik Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik Jakarta. Terus kemudian pemakaian tanda titik yang kelima adalah dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Terus penduduk kota A lebih dari 7 juta orang. Catatan,
Satu, tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1965 di Bandung. Nah, di tahun tersebut itu tidak usah pakai titik ya, teman-teman. Kemudian, catatan yang kedua, tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contohnya itu kayak misalnya tabel 1 tanda kurung, terus dia langsung kayak tabel 1 tanda kurung, terus langsung morfologi tumbuhan gitu misalnya. Jadi gak usah pakai tanda titik ya, bisa dibayangkan kan. Terus yang ketiga adalah tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Misalnya, YDH titik Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya 0.73 Menteng. Jadi di belakang alamat gak usah pakai tanda titik ya teman-teman. Kalian kan juga ada itu kan bab lamaran pekerjaan ya kelas 12. Ya pasti udah khatam lah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut aja kali ya. Yang kedua, tanda koma. Pemakaian tanda koma, 1, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang asing lagi. Kemudian, yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung. Oh ya, teman-teman, ini kalian harus ingat ya, kalau ini ada lebih dari 2 itu dipakai koma. Kalau cuma telepon seluler sama komputer aja, itu nggak apa telepon seluler dan komputer gitu. Ya, paham lah ya. Terus yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk sekarang. Contohnya, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Saya ingin liburan, koma, tetapi tugas saya masih menumpuk. Terus yang ketiga, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang keempat, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Agar bisa lolos SBMPTN, koma, saya harus belajar. Catatan, tanda koma itu tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia juara kelas karena rajin belajar. 5. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, oh, koma, gitu, siapa namamu, koma, dik, dia baik sekali, koma, bu, wah, koma, bukan main susahnya. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, wow, koma, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Nah, jadi habis ini itu nggak usah pakai titik ya teman-teman. Kemudian bagaimana kabarmu? Tanda tanya, kurung, tanda petik 2, terus nggak usah pakai koma, langsung tanya Pak Lurah. Yang ketujuh, dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, titik 1984, titik Kamus Politik Internasional, titik Jakarta, titik 2 Restu Agung. Yang kedelapan, dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia,
Jalan Salimba Raya 6, Jakarta. Yang ke-9, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, titik 2, Pustaka Rakyat, 1950, kurung tutup, halaman, titik 25. Terus yang ke-10, dia dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S. E. Nyonya NY. Khadijah, M. A. Yang ke-11, ini lumayan banyak ya teman-teman pemakaian tanda komanya. Jadi kalian perlu memperhatikan gitu. Yang ke-11 dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kg, Rp 500,50. Jadi kalian harus ingat ya, jangan sampai lupa kalau habis RP itu nggak usah pakai spasi, langsung aja gitu. Yang ke-12 dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, jadi misalnya ini adalah termasuk aposisi, teman-teman. Terus contoh yang kedua, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Kayak itu. Terus bandingkan dengan keterangan yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan itu tanpa tes. Kemudian yang nomor 13, yaitu dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini sebenarnya tipe harusnya B-nya kecil sama ini juga. Terus kita bandingin dengan dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Gitu. Jadi kalau ini dikasih tanda koma, yang kita ini maksudnya ke bahasa kita dapat gitu. Tapi kalau dikasih tanda koma, yang kita dapat memanfaatkan bahasa daerah itu dalam pengembangan bahasa itu. Jadi nanti kalau kalian salah menempatkan koma itu udah jadi dua makna yang berbeda gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya dong. Ya, gimana? Itu semisal saya pergi ke pantai, kata Pak Topa gitu ya Pak, Kak. Terus itu saya pergi ke pantai titik, terus diapit sama petik ya. Terus itu perlu koma apa enggak? Gimana? Saya pergi ke pantai. Itu dia kalimat percakapan. Iya, kalimat langsung. Terus? Itu kan kata Pak Topa. Lah, untuk sebelum kata Pak Topa itu dikasih tanda koma apa enggak? Kalau di sini nggak usah ya teman-teman. Kayak mana ya? Cuma ini ada pengecualian dia. Iya itu. Ini kan kayak gini. Ya, ini enggak guys. Jadi kalau misal kalimat langsungnya itu di depan, itu nggak usah tanda koma. Tapi kalau dia kalimat langsungnya di belakang, itu pakai tanda koma. Paham nggak? Oh, iya Kak, paham. Makasih Kak. Oke. Terus yang lainnya ada yang mau ditanya lagi nggak? Aku lanjut aja kali ya. Yang ketiga, tanda titik koma. Kalian sebelumnya udah tahu nggak penggunaan tanda titik koma itu apa aja? Ayo dong, unmute. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin aja.
Pemakaian tanda titik koma itu yang pertama dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemput. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Terus yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah, ini biasanya ada di kayak loker gitu, lowongan pekerjaan. Satu, oh iya maaf teman-teman, ini juga tipe harusnya itu ada spasi ya. Ini, tapi yang kita ini kan tanda titik koma ya. Jadi satu, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Terus yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Jadi ini mereka terdiri dari bagian-bagian yang beda, makanya dia dipisahin sama tanda titik koma. Kayak gitu. Terus contoh lainnya, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik 2, titik koma, B. Penyusunan anggaran, titik koma, dan pendataan anggota. Terus yang selanjutnya, tanda titik 2. Buat kalian yang mungkin bingung ya, ini kenapa sih gak dikasih titik 2? Makanya akan dibahas di sini. Gitu. Pemakaian tanda titik 2. 1. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, Andi membeli perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Terus yang kedua, tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jadi dia nggak usah dikasih tanda titik 2. Contoh kedua adalah tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Selanjutnya, dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Misalnya, ibu, titik 2, bawa koper ini, nak, anak, titik 2, baik, bu. Keempat, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, Kim Sarah, sekretaris, titik 2, Lili, bendahara, titik 2, Siti. Yang kelima, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Matius 2.2, 1-3. Dari pembulu ke terapeutik, titik 2, antologi, Cerpen Nusantara, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, titik, Jakarta, titik 2, Pusat Bahasa. Udah guys, kok cepet banget ya. Ini linknya, aku itu, maaf ya baru first time bikin kuisis, jadi belum sempat pelajari ini gimana buat itunya, buat nge-share kodenya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak sebelum kuis? Maaf Destri, ini di komen banyak yang nanya. Iya. Oke. Kalau RP itu nggak pakai titik ya,
Enggak teman-teman, RP itu enggak pakai titik ya. Jadi habis RP langsung angkanya. Hmm, enggak ada ya. Ya pokoknya gitu. Hahaha, kamu paham nggak? Ya langsung aja. RP nggak pasti nggak pakai spasi tadi kata kakak. Ya benar Dian. Terus udah dibantu jawab ya. Mantap banget. Progress. Kak mau tanya kalau tanda titik yang ditaruh sebelum tanda petik sama sesudah bedanya apa? Tanda titik yang ditaruh sebelum tanda petik sama sudah kamu boleh pergi. Hmm, ini menurut aku ya teman-teman. Menurut aku sama aja sih. Tapi yang benar itu harusnya ya tanda. Oh iya ya gini-gini. Kalau kamu boleh pergi titik dua itu dia masih hmm, jadi menurut aku sama aja teman-teman. Tapi yang benar pengetahuan aku itu dia titik dulu. Tapi nanti bakal aku cari lagi, bakal aku cross check sumber yang pastinya ya, biar tahu secara detail. Oh ya, itu udah ada link kuisnya. Maaf tadi aku salah ngirim. Langsung kuis aja apa gimana ya? Oh, mungkin. Hmm.
ya teman-teman, bentar. Halo, maaf teman-teman. Aku lupa gimana caranya bisa tahu yang benar semua siapa. Tapi kalian tadi udah bisa ngerjain semua kan ya? Atau ada yang mau ditanyain mungkin? Halo, teman-teman. Paham? Ya, soalnya sedikit ya, teman-teman. Lain kali aku banyakin deh ya. Maaf loh. Maaf banget ya teman-teman, ini baru first time aku, jadi mungkin masih banyak terkendala gitu. Ini kalian udah benar-benar paham kan? Paham, Kak. Oke, alhamdulillah. Ini aku punya quotes buat kalian. I'm not telling you it is going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it. Jadi kalian tetap semangat ya teman-teman. Kalian jangan nyerah buat mewujudin impian kalian semua. Pokoknya aku doain yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga bisa keterima di PTN dan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, ini udah selesai sih teman-teman. Tapi karena waktunya masih ada dikit gak sih ya? Belum itu mau ada ditanyakan lagi atau mungkin cerita-cerita gitu. Mana teman-teman? Boleh dong, Kak. Kakak cerita tentang perjuangan kakak dulu, waktu masuk PTN. Oke, jadi aku stop share aja kali ya.